Yesus GKI. Sebabnya pada malam ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Masing-masing kita biarlah kita memiliki visi yang besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan menaruhkan dalam hati kita masing-masing visi yang besar tersebut. Tidak ada yang mustahil kepada Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Ada satu kisah dalam Alkitab mengenai seorang pemuda. Karena saya dengar dalam sidang ini banyak pemuda-pemudi. Seorang pemuda dalam Alkitab namanya Yusuf. Tuhan menaruhkan dalam hatinya mimpi yang besar. Dan kita tahu akhir ceritanya Yusuf sampai kepada mimpinya yang besar. Saudara juga di sini tidak terkecuali, orang tua juga, siapapun kita. Begitu kita lahir baru, adalah Tuhan yang besar itu menaruhkan mimpi atau visi yang besar dalam hati kita. Saya bacakan dulu kisah mengenai Yusuf, bagaimana dia bermimpi menjadi pemimpin atau penguasa. Dalam Kejadian 37 ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengiringi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah kau ingin menjadi raja atas kami? Apakah kau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Tahukah saudara, mimpinya ini jadi kenyataan. Jadi kalau saudara mendapatkan visi dari Tuhan atau mimpi daripada Tuhan, goal daripada Tuhan, walau orang-orang terdekat saudara yang seharusnya mengerti dan mendukung saudara tidak dapat mengerti, justru makin benci dan iri kepada saudara. Maju terus dalam visi yang besar. Karena itu antara saudara dengan Tuhan adalah Dia yang menciptakan saudara dan adalah Tuhan yang memanggil saudara, bukan manusia. Dan kalau Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi. Dan Dia akan membuka jalan di mana manusia manapun tidak dapat menutupnya. Hari ini biarlah kita punya visi besar. Dan kita tahu bahwasanya Tuhan menaruh visi yang besar itu kepada Yusuf menjadi penguasa karena ada maksud Tuhan di balik itu. Bukan sekedar supaya saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya, tidak, tapi supaya Yusuf kelak menjadi penyelamat bagi keluarganya, bahkan penyelamat bagi seluruh bangsa Israel, bagi seluruh umat Tuhan. Jadi Tuhan, Dia Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan yang akhir. Dia Maha tahu, Dia tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan Dia tahu dunia akan dilanda kelaparan, termasuk umatnya bangsa Israel. Dan Dia telah tetapkan, Dia telah pilih, Dia telah panggil Yusuf untuk menyelamatkan bangsanya, termasuk keluarganya dari kelaparan itu. Sebabnya Dia tanamkan di dalam hatinya sejak muda ada mimpinya menjadi penguasa. Saudara pun, Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu masa depan saudara. Jadi visi saudara janganlah sekedar supaya sukses, terkenal, ya, banyak duit atau semacam itulah seperti yang dimimpikan oleh orang-orang dunia ini. Tetapi kenali maksud Tuhan di balik itu. Yakni di dalam kesuksesan saudara, di dalam mimpi saudara atau visi saudara yang besar itu, Tuhan mau saudara menjangkau lebih banyak jiwa bagi Yesus. Tuhan mau saudara memberitakan Injil kepada sebanyak-banyaknya orang untuk dapat menolong pekerjaan Tuhan, karena itulah yang kekal untuk membesarkan kerajaan sorga. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan saya dan saudara 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, atau sebelum Yesus datang, berapa tahun pun dari sekarang, apakah nanti saudara ditempatkan Tuhan di kantor pemerintahan atau di bidang swasta, atau saudara menjadi businessman, businesswoman, atau sebaliknya saudara menjadi hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, biar saudara mengerjakan visinya Tuhan di dalam saudara. Jadi terima visi Tuhan itu. Dan visi Tuhan selalu visi yang besar. Kalau visi Tuhan adalah visi yang kecil, tidak dibutuhkan Tuhan. Justru Dia berikan visi yang besar yang kelihatannya tidak mungkin terjadi. Karena itulah
saudara selalu butuh faktor Tuhan dalam hidup saudara. Sama seperti mimpi Yusuf ini, sebenarnya dengan pikiran manusia tidak mungkin terjadi. Itu sebabnya saudara-saudaranya marah, ayahnya pun menegur dia. Kenapa? Karena dia anak yang paling muda. Setelah ada satu lagi yang lebih muda, Benjamin, lahir setelah dia. Tapi selebihnya saudara-saudaranya lebih tua dari dia. Dan menurut hukum atau adat pada waktu itu, tidak bisa dia menjadi penguasa pada yang lebih tua. Tapi Tuhan menaruhkan itu di dalam hatinya. Dia sampai bermimpi 2 kali. Lalu dia bagikan. Tapi rupanya orang-orang tidak mengerti. Hanya hal baik dari Yusuf ini, dia percaya mimpi daripada Tuhan. Saudara mempercaya sungguh-sungguh mimpi daripada Tuhan. Kalau saudara merasa tidak sanggup, justru itu betul-betul dari Tuhan. Saudara butuh Tuhan untuk itu. Misalnya kalau hari ini saudara punya uang 1 juta, lalu saudara bilang, saya mau belilah meja sama kursi. Itu gak perlu visi yang besar. Itu beli aja. Orang uangnya ada. Tapi kalau saudara ada uang 1 juta, lalu saudara punya sesuatu yang membara di dalam hidup, berkata, saya akan bangun satu gereja. Itu butuh tangan Tuhan. Tapi kerjakan seperti Ibu Mota bilang, setiap perkara kecil. Apa yang ada di tanganmu, tongkat, dengan tongkat itu berani. Amin. Bukan tongkat itu yang mengadakan mujizat, tapi Tuhan dengan kuasanya memakai tongkat itu untuk mengadakan mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Berapa banyak di sini percaya Tuhan memanggil dia untuk perkara yang besar? Amin. Jangan melihat ya 1 juta dari itu saja, atau dengan kata lain sumber daya kita yang terbatas. Lihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kalau Tuhan yang berjanji, dia menggenapinya. Sama seperti kisah Abraham, dikatakan dalam Roma 4 ayat 18, saya bacakan sampai 24. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Semua berkata tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Katakan lagi 100 tahun. 100 tahun. Rahim Sarah telah tertutup. Jadi tidak ada dasar untuk berharap. Saudara mungkin berkata, oh, saudara anak-anak muda, saudara merasakan panggilan Tuhan, saudara lihat kehidupan Ibu Sari, dan saudara ada sesuatu yang menyala. Tuhan yang menaruhkan itu. Saudara berkata, aku harus jadi hamba Tuhan. Bahkan seperti yang dikatakan Ibu Muntia tadi, kalau Ibu Sari memiliki pengurapan Elia, saudara bilang, saya 2 kali ganda. Tapi semua keadaan tidak mendukung. Katakanlah saudara satu-satunya diharapkan keluarga untuk kemudian setelah tamat kuliah untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Saudara bingung, langkah mana yang harus dipilih? Biar firman Tuhan hari ini dapat memberikan kepada saudara petunjuk dan hikmat. Bahwa saya untuk mencapai panggilan Tuhan seperti firman Ibu Muntia harus berkorban. Kalau kelihatannya tidak cocok situasi ini, tidak ada dasar untuk berharap, tapi karena Tuhan yang berkata, itulah dasar saudara. Maka Abraham percaya juga, saudara juga anak-anak Abraham percaya juga. Usianya 100 tahun, rahim Sarah telah tertutup, tapi bagi mereka Ishak dilahirkan. Dan lebih daripada itu, kita semua adalah anak-anak Abraham. Saya bacakan dulu, saya selesaikan dulu ayat 20 sampai 24. Tetapi terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Katakan, saya tidak bimbang. Dari saudara, dari atas ini terasa? Tidak ya? Saya bikin pukul begini. Kalau di Medan namanya ketupat Bengkulu, tidak terasa maksudnya. Tapi coba yang dekat sama saudara, yang memang jaraknya sampai. Pasti terasa. Betul saudara? Tapi jangan dicoba. Orang yang lebih dekat, kalau mengkhianati kita, lebih sakit saudaraku. Begitupun ampuni dan kasihi. Karena itu kata firman. Bahkan firman berkata, kasihilah musuhmu. Kalau Tuhan menaruh pada saudara visi yang besar, orang lain iri hati, bahkan kemudian mencelakai saudara, mengkhianati saudara. Zaman sekarang dengan cara paling mudah, hoax terhadap saudara. Jangan takut. Jangan bimbang. Semua bilang amin dulu. Jangan sedih. Dan jangan terkejut. Dia anak Tuhan.
kok sampai hati. Saudara maju saja. Justru karena dia anak Tuhan, dia milik Tuhan, ada Tuhan ngurus dia. Bukan bagian saudara. Tiap-tiap manusia punya kehendak bebas. Saudara tidak bisa mengatur orang, saudara bisa mengatur hati saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara bisa lulus ujian pengkhianatan ini. Singkat cerita saudaraku, kita tahu kisah Yusuf. Suatu hari karena patuhnya, sekali lagi karena patuhnya. Amin saudara. Amin. Yusuf dibilang sama bapaknya, pergi kau ke Sikem, jumpai saudara-saudaramu. Sampai dia ke sana, tidak ada saudara-saudaranya. Lalu dapat info saudara-saudaramu di Dotan. Dia melakukan. Kalau disuruh berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Bisanya dia pulang. Papa, papi, dedi, tak ada saudara-saudaraku di Sikem. Karena patuhnya, pergi dia ke Dotan. Mau sampai di sana, saudara-saudara melihat dia, mau membunuh dia. Lalu lagi disingkatkan, akhirnya nangkap dia, dibuka jubah indahnya, dimasukkan ke dalam sumur. Tidak dibunuh. Tahukah saudara, kalau belum kata Tuhan waktunya mati, tidak bisa mati. Walau semua bersepakat mematikan saudara, semua hoax mematikan nama baik saudara, mematikan masa depan pelayanan saudara, menutup semua pintu secara pikiran manusia. Tapi kalau Tuhan berkata belum. Amat seperti Yusuf, ada saja jalannya, tidak bisa mati-mati. Dimasukkan ke dalam sumur, tapi kemudian dijual sebagai budak. Saudara pun hidup saudara dalam tangan Tuhan. Kalau karena pengkhianatan saudara masuk dalam sumur, tetap ampuni yang memasukkan saudara dalam sumur. Dan kita tahu Yusuf melakukannya. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 39 ayat 2 diterangkan Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau Yusuf mengeraskan hatinya, masih menyimpan kekecewaan, kemarahan, sakit hati, tentunya dia tidak dapat berhasil. Kenapa? Tuhan tidak dapat menyertai dia. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita. Amin saudara. Tapi karena Yusuf menang, maka Tuhan menyertai dia dan dia berhasil. Dalam situasi seburuk apapun, kalau Tuhan menyertai, semua akan baik. Haleluya. Jadi malam ini kita belajar, kalau ada pengkhianatan, reaksi orang bisa dua. Satu, dia bisa marah, lalu membalas. Tapi yang kedua, dia bisa sedih. Kok begitu ya? Begitu tertekan, mau bunuh diri. Dua-dua, jangan mau ikut. Saudara mengampuni, saudara mau bangkit, saudara maju terus. Tuhan menyertai saudara. Tuhan membawa saudara berhasil. Nah, saudara pikir kalau nggak ada dia, bagaimana masa depanku? Hei, Tuhan yang memelihara saudara. Kalau orang-orang pergi meninggalkan saudara, Tuhan bisa kirimkan orang-orang baru. Amin saudaraku. Dan Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dia menolong Yusuf, dia juga menolong kita pada zaman. Tapi malam hari ini, buang dulu semua sakit hati, marah saudara, katakan amin. Dendam saudara, atau sebaliknya kesedihan saudara, rasa tertekan saudara, sampai membunuh diri, kekecewaan saudara, buang semua dalam nama Yesus. Ada yang kata saudara katakan, saya buang semua dalam nama Yesus. Saya menang atas pengkhianatan. Saya percaya pada Tuhan. Katakan amin. Dalam Mazmur 37 saya bacakan ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi bagian kita bergembira karena Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bagian Tuhan, Dia yang memunculkan kebenaran kita. Saya mau tanya sekali lagi, berapa banyak yang mau memilih menang atas ujian pengkhianatan? Sekali lagi, siapa yang tidak mau lagi sakit hati? Saya. Siapa mau bersuka cita? Saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan dipelihara itu akar yang pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kalau kita dikhianati, kita bisa pilih seperti Yusuf menang, atau kita juga bisa pilih menolak kasih karunia Tuhan, timbul akar pahit, mengancam.
membuat kerusuhan, mencemarkan banyak orang dengan mulut kita, jangan tolak kasih karunia Tuhan itu. Ya. Nah, pemuda-pemudi yang dikecewakan oleh pemberi harapan palsu, jangan takut, mulai lagi dari awal. Jangan langsung bilang, oh saya tidak mau lagi, saya tidak percaya lagi, bagaimana mungkin hati saya sudah pecah berkeping-keping, bla 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 bla. Menanglah saudara. Dan pula gara-gara satu orang, saudara tidak mau lagi percaya kepada siapapun. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang yang tepat. Amin, saudaraku. Tapi lebih daripada itu, kalau saudara melayani, lalu di dalam pelayanan saudara mendapati banyak orang mengkhianati saudara, tetap melayani. Amin. Harus sudah buat baik, bikin dia, tinggalkannya saudara. Lebih daripada itu, difitnahnya saudara, dihoaxkannya saudara. Dia yang baik hati, harusnya kita yang baik hati, dia pula baik hati. Dia yang berutang sama kita, dibanding kita yang berutang sama dia. Itu cerita lama, sudah ada sejak zaman Yusuf, jangan heran. Ketika mereka melakukannya, saudara terus mengampuni, saudara terus mengasihi. Tidak mudah, tetapi ada kasih karunia. Jangan ditolak, terima kasih karunia Tuhan itu. Dan saudara akan menang, menang, dan terus menang. Haleluya. Amin, saudara. Malam ini, kalau ada orang mengkhianati, tidak usah lagi kata, di mana kau Tuhan? Kenapa kau izinkan? Maju terus. Amin. Ujian yang kedua, setelah Yusuf menang atas ujian pengkhianatan, datang lagi ujian berikutnya. Namanya ujian integritas. Tadi Ibu Munte sudah bilang, integritas itu sudah dapat dipercaya. Hati saudara, mulut saudara, tindakan saudara sejalan. Dua orang punya integritas. Jangan mulut yang manis, bahkan sampai apa istilah sekarang, cipika-cipiki. Ya. Tetapi kelakuannya berbeda. Kita tidak mau demikian. Yusuf adalah orang yang punya integritas. Termasuk di dalamnya dia orang yang kudus. Kalau orang punya integritas, dia hidupnya kudus, saudara. Tahu saudara, Yusuf ini tentunya merupakan orang yang memiliki banyak kualitas yang baik, sehingga Potifar percaya kepada. Seperti Ibu Munte tadi berkata, kalau mengerjakan pekerjaan pelayanan, ada jam-jamnya. Harus rajin, harus tekun, harus jujur, harus mau berkorban. Inilah dilakukan Yusuf. Lalu Potifar menyerahkan isi rumahnya kepadanya. 1 Korintus 4 ayat 2 juga berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah mereka ternyata dapat dipercaya. Mari pegang hati saudara, katakan, saya dapat dipercaya. Amin. Artinya begini, kalau ada kesempatan buat dosa, saudara tolak. Takut akan Tuhan, Bu Amsal berkata, membenci kejahatan, membenci dosa. Itu orang punya integritas. Kalau memang tidak ada kesempatan, maka tidak buat dosa, integritas saudara belum teruji. Tapi kalau ada kesempatan buat dosa, saudara tolak dosa, saudara lulus ujian integritas. Inilah dilakukan oleh Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 10, saya tidak usah baca, saudara tahu ceritanya. Diterangkan bahwa istri Potifar membujuk Yusuf untuk melakukan kenajisan bersama dengan dia 1 kali. Amin. Tidak. Tiap hari. Berulang-ulang. Terus menerus. Sama lah itu, kawan-kawannya. Jadi sekali nggak berhasil, kedua kali. Hari ini entah kayak di film-film itu, dijatuhkannya sapu tangannya, dia pun pura-pura jatuh, apa lagi buatnya? Berulang-ulang. Bukan sekali, namun dari hari ke hari, kalau dia dengan terus terang, tidak tahu malu. Itulah orang-orang yang dipakai setan, saudara. Tidak tahu malu. Saudara anak Tuhan, tolonglah jangan tahu malu dalam mengerjakan kebenaran. Jangan malu-malu dalam mengerjakan kebenaran. Jangan malu-malu mengakui Yesus. Jangan malu-malu hidup kudus. Dia cakap kotor di situ demi menjaga perasaannya, saudara ikut ketawa. Kenapa saudara malu tidak ketawa? Dia cakap kotor, tidak perlu ketawa. Saudara memang harus jadi terang. Nah, istri Potifar menggoda Yusuf. Ada kesempatan untuk berbuat dosa. Semua bilang ada. Tapi Yusuf berkata, tidak. Coba semua katakan, tidak. Banyak orang kita pikir baik, datang kesempatan, ketahuan aslinya yang jahat. Yusuf ini terbalik. Dipikir orang dia anak manja, datang
kesempatan buat dosa, apalagi Yusuf elok parasnya. Ya, Alkitab menuliskan, datang kesempatan buat dosa, nampak aslinya yang kudus, aslinya yang baik. Begitulah saudara, di mana Tuhan menempatkan saudara. Di universitas saudara, tempat pekerjaan saudara, tengah-tengah famili saudara. Ada godaan, nampak asli saudara yang kudus. Yusuf bisa punya banyak alasan. Tuhan, istri Potifar adalah bosku, aku harus mematuhinya. Kalau tidak nyawaku terancam. Tuhan, bukankah kau yang memberi akal? Akalku berkata demikian Tuhan. Tuhan, mengertilah kelemahan manusia, aku pun manusia. Potifar itu bukan jelek, sangat cantik Tuhan. Tidak mungkin aku menolaknya. Yesus berkata, Tuhan, aku terpaksa. Hatiku tak mau, tapi terpaksa karena aku budaknya. Dan sebaliknya, sudah mulai sesat dia. Tuhan, kesempatan emas ini datang daripadamu. Karena tidak mungkin bosku, istri bosku sendiri, wanita sehebat dia, tarik kepada aku seorang budak. Ini betul-betul adalah pimpinan Tuhan. Pastilah engkau membuka jalan ini dan merestui hubungan kami. Kalau membuatnya tertarik kepadaku dengan tidak malu-malu. Saudara jangan pernah berkata begitu ya. Kalau ada istri orang berkata kepada saudara, jangan bilang begitu. Setan iblis seperti kau. Atau Yesus juga berkata, hal seperti ini biasa saja di zaman sekarang. Biasa saja di tengah-tengah orang Mesir. Ini bukan hal besar. Toh dia juga mau, saya pun mau, sama-sama mau. Tak ada yang dirugikan. Dan Yesus juga berkata, dulu waktu aku patuh Tuhan, patuh kepada Bapakku Tuhan, hasilnya aku masuk ke dalam sumur. Aku patuh Tuhan sekarang, nanti bahaya. Biar aku ikutkan apa kata istri Potifar ini. Tidak, saudara. Itu Yesus juga berkata, aku tahu ini salah, tapi sekali ini saja. Banyak anak-anak muda begitu. Sekali ini saja. Lagi pula Tuhan, di negeri ini tidak ada yang mengenal saya. Sekali ini saja. Banyak alasan bisa dibuat Yusuf, tapi Yusuf berkata tidak. Saudara pun bisa buat alasan. Saya terpaksa, sekali ini saja. Semua orang juga nyontek, semua orang juga curang, semua orang juga korupsi, semua orang juga bohong, semua orang juga najis, semua orang juga pasang 3, pasang 2, banyak pacarnya dan segala macam. Saudara bisa buat alasan, tapi standar firman Tuhan tidak berubah, saudaraku. Kekudusan tetap kekudusan. Pilihlah firman Tuhan. Pilihlah menang atas ujian integritas. Walau mungkin setelah itu sama seperti Yusuf, di mata seluruh dunia dia bersalah. Seluruh dunia percaya akan hoax dari Mama Poti yang berkata bahwasanya Yusuf telah menjahatinya. Padahal kebenarannya Yusuf kudus. Saudara tidak usah peduli. Sepanjang saudara hidup benar, seluruh dunia berkata saudara salah. Ingat Mazmur tadi, Tuhan akan memunculkan kebenaran saudara seperti terang dan hak saudara seperti siang. Jadi malam ini saya mau teguhkan saudara, kalau ada kesempatan korupsi, katakan tidak. Ada kesempatan malas, katakan tidak. Ada kesempatan untuk curang, katakan tidak. Amin saudara. Dan khusus pada anak-anak muda, ada kesempatan untuk melakukan kenajisan, katakan tidak. Amin. Kenapa Yusuf ini mengatakan tidak? Karena dia lebih menyadari kehadiran Tuhan daripada kehadiran perempuan cantik itu. Tidak ada apa-apanya luaran ini. Dia tahu betul manusia sebenarnya adalah yang di dalam, bukan tubuh ini. Amin saudaraku. Itu sebabnya Yusuf menang. Saudara sadari kehadiran Tuhan. Dalam kamar saudara sendirian Tuhan hadir. Tidak segampang itu saudara membuka situs pornografi. Kamu mengerti? Kalau menyadari kehadiran Tuhan, kalau kelihatannya tidak ada manusia yang melihat, tapi Tuhan itu ada bersama dengan saudara. Dia maha hadir. Dan buku Amsal pasal yang ke-15 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang baik dan yang jahat. Pilihlah golongan yang baik. Amin saudara. Anak-anak muda jangan berzina. Dalam Amsal 6 ayat 32 sampai 33 dikatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Saudaraku, kalau manusia ini berakal budi, hebat yang gak berakal budi, jangan mau. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Nah, ayat 33
tadi itu ditabur, apakah tuayannya, sisa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Sekali lagi dengan kasih pada pemuda-pemudi, jangan inginkan sesuatu belum saatnya. Di dalam hidup ini, ikuti urutannya. Ya, kalau seorang anak perempuan hamil anak pertama, semua senang. Mamanya senang, kalau neneknya masih hidup, omanya senang, seluruh keluarga senang. Saudari-saudari perempuannya kalau mau menikah senang, akan dapat keponakan, pasangannya pun senang, bahagia semua. Maka semua merasa ikut hamil. Ya, kenapa? Semua sibuk ikut belajar foto, ikut mencat warna kamar bayinya. Kalau dibilang laki-laki dicat warna biru, kalau perempuan dicat warna pink. Semua sibuk dengan peralatan bayi, ya kan? Semua ikut heboh. Tetapi bisa juga dalam suatu ketika seorang anak perempuan hamil tidak ada yang senang. Pasangannya tidak senang, dia tidak senang, mamanya tidak senang, opanya tidak senang, siapapun tak senang, bahkan marah atau sedih. Kenapa? Karena urutannya salah. Dia hamil sebelum diberkati, sebelum menikah. Itu membuat semuanya tidak beres. Demikian juga kita, pastikan urutannya. Nanti Sunnah 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya disambahkan kepadamu. Bukan hanya dalam soal kenajisan, dalam soal uang, dalam soal kedudukan, dalam soal jabatan. Jangan ambil jalan pintas lalu merusak integritas saudara. Jangan. Apa kata Ibu Munte tadi? Apa kata firman? Setiap perkara kecil Tuhan beri perkara besar. Nah, lagi anak muda, terutama dalam hal kenajisan, jangan merusak masa depanmu. Karena tadi kita sudah belajar, setan tidak suka kita sampai pada panggilan Tuhan. Dia akan berikan godaan, apalagi kalau itu kelemahan atau itu dosa dalam keluargamu. Ya, generasi-generasi di atas engkau semuanya pasangannya banyak, atau kawin cerai, atau beristri banyak, atau bersuami banyak. Kau putuskan untuk dosa itu. Jangan sampai kena penyakit-penyakit yang tidak baik oleh karena percabulan. 1 Korintus 6 ayat 13b berkata, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Mari katakan, tubuh saya untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh saya. Saya percaya saudara sungguh-sungguh pakai tubuh saudara tadi Tuhan, saudara yang tetap kuat, sehat, umur panjang, menceritakan keajaiban Tuhan. Amen. 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Katakan, saya mau hidup kudus. Dan tahukah saudara, hidup kudus dimulai dari pikiran kita. Kalau selama ini Yusuf dalam Kejadian 39 tadi, kalau ada waktu senggang, melamun dia, pikirannya kotor. Waktu datang kesempatan, Mama Poti main mata, Yusuf langsung diterkamnya kesempatan itu. Tapi selama ini pikirannya gak ada di situ. Oh, ada amin. Pikirannya Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Kalau datang Mama Poti mau main dua-dua mata pun tidak mempan. Apa kata Yusuf? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa seperti ini kepada Tuhan? Saudara demikian, itu sebabnya sekali lagi sadari kehadiran Tuhan. Kalau diam-diam tak ada orang tahu, tapi saudara tahu, Tuhan tahu, setan pun tahu, saudara terikat dalam suatu dosa, apakah itu percabulan, apakah kleptomania atau apa saja, bertobat malam ini. Bersihkan hati saudara, bersihkan pikiran saudara, baharui dengan firman, baca firman. Kalau saudara banyak masalah dengan kenajisan, baca firman untuk mengatasinya, mengenai kekudusan, mengenai hidup suci. Kalau pikiran sudah berubah, ucapan sudah berubah, tindakan sudah berubah. Karena memang Tuhan melihat kita dari pikiran kita. Dalam Matius 5 ayat 28 dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi dari pikiran pun Tuhan sudah tahu. Sebabnya jangan pula, kalau dari pikiran pun sudah dianggap kau berzina, mari lakukan saja. Jangan saudaraku. Walaupun itu sudah dihitung berzina dalam standar Tuhan, sangat beda itu kalau hanya di pikiran dan dilakukan. Sama seperti saudara, kalau lagi marah, saudara mau bunuh orang, itu sangat beda dengan betul-betul membunuh orang. Kalau betul-betul membunuh, masuk penjara sayang. Tapi gak ada orang masuk penjara, kenapa? Karena dia berpikiran membunuh orang, mana deh? Memang tersiksa emosinya, tidak masuk penjara. Itu sebabnya, mulai dari pikiran kita bersihkan, tindakan pun kita menang. Kita menjadi hidup kudus. Baca satu ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat 14-16 mengenai kekudusan.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari pegang hatinya, katakan, saya hidup kudus. Sebab Tuhan saya kudus. Amin. Jagalah hidup kita tetap kudus sehingga kita bisa sampai kepada mimpi atau visi yang besar itu. Sedikit lagi, ujian yang ketiga. Kalau yang pertama pengkhianatan, kedua integritas, termasuk kekudusan. Yang ketiga, ketekunan, kesetiaan. Saudaraku, kalau namanya tekun dan setia itu kualitas yang diinginkan semua orang. Maka banyak saudara yang masih muda akan mencari kualitas itu lebih dahulu daripada fisik. Bayangkan kalau fisiknya bagus, kerjanya selingkuh, tidaknya saudara bahagia. Dan kalau saudara lihat perusahaan-perusahaan, dia juga akan mencari pegawai-pegawai yang setia kepada mereka. Bukan yang oportunis. Seluruh dunia menginginkan kualitas ini. Dan tahu saudara, Tuhan Yesus memiliki kualitas ini. Dan kita anak-anaknya harus memiliki kualitas ini juga. Mungkin saudara berkata atau pernah mengalami sendiri, di awal saudara untuk Tuhan, apa saja saudara doakan, cepat kali dijawab Tuhan. Instan. Maka mungkin banyak saudara datang kepada Tuhan karena mengalami mujizat, kesembuhan yang instan. Lalu kemudian mulai dari perkara kecil sampai perkara penting, apa pun saudara doakan, Tuhan jawab. Tuhan tolong Tuhan, aku perlu kali ini Tuhan untuk bayar uang sekolahku. Tiba-tiba ada yang kasih. Atau bahkan doa sederhana, Tuhan janganlah aku kena macet supaya jangan terlambat aku Tuhan. Tidak kena, tidak terlambat. Atau saudara terlambat, gurunya lebih terlambat, dosennya lebih terlambat, sehingga tidak terlambat. Lalu saudara baik kali kau Tuhan. Lalu atau sudah sangat belum, Tuhan tolonglah jagai jangan hujan Tuhan supaya aku sampai tiba di gereja tidak luntur makeupku. Masa sini baru turun hujan. Lalu saudara sangat bahagia kali. Betullah Tuhan itu hidup, betullah Tuhan itu setia. Tahukah saudara, seiring dengan pertemuan rohani akan tiba saatnya di mana saudara berdoa tidak datang jawaban doa. Sekarang saya tanya, kalau itu terjadi masih mau setia? Ketika tidak semua hal yang terjadi dalam hidup ini ada jawabannya, masih mau percaya pada Tuhan, masih mau tekun melayani? Jawabannya harus amin. Ya, jangan punya mental instan saja. Memang mental instan itu atau semua yang instan sangat enak lah saudara. Itu sebabnya semua orang tetap suka mie instan. Masak saja siap, kenyang, dah siap. Ya, bubur instan, apa saja instan, semua orang suka. Tapi kita sama-sama tahu mie instan tidak baik kalau terus-menerus makan mereka sehat. Demikian juga anak-anak Tuhan yang hanya mau harus sekali berdoa, kalau nama Yesus bangkrut menjadi kaya, amin. Lalu kalau besok masih berada dapat uang, berhenti ikut Tuhan. Tidak bisa saudara. Sekali meletakkan tangan harus langsung sembuh. Tidak selamanya seperti itu. Amin. Karena ada kalanya justru kita perlu belajar firman, hidup firman kesembuhan dalam hati kita, lalu kita betul-betul mengalami kesembuhan total. Saya mau mengatakan pada saudara, kalau itu terjadi, ada doa yang belum dijawab Tuhan, pergumulan yang belum selesai, atau saudara dalam ujian yang sangat berat, tekanan yang sangat berat, sama seperti Yusuf ini, yang tidak tahu kapan berakhir. Saudara tidak mengerti kenapa terjadi. Yusuf pastilah tidak mengerti kenapa aku patuh sama bapakku, justru berakhir di lubang sumur, dijual sebagai budak, patuh di rumah Potifar, berakhir di penjara, menolak mama Poti, difitnah, dipenjarakan untuk beberapa tahun yang tidak tahu sampai seberapa lama. Tentunya sebagai manusia ada tanda tanya, tapi dia pilih untuk tekun, dia pilih untuk setia. Sebabnya di penjara pun Alkitab menuliskan Tuhan menyertai dia sehingga kepala penjara bermurah hati dan memberikan kekuasaan kepadanya. Kalau saudara tak tekun dan setia, mau dalam tekanan, Tuhan menyertai saudara. Sama seperti Yusuf ke penjara, Tuhan ikut ke penjara. Yusuf masuk ke sumur, Tuhan ikut ke sumur. Saudara entah masuk ke dalam penderitaan apapun, Tuhan ada di sana. Saudara tetaplah setia, saudara. Karena semua yang tidak baik yang kita alami ada masa habisnya. Sama seperti makanan saudara beli, ada kadaluarsanya kan? Demikian juga semua tekanan, saudara percaya itu ada deadline-nya. Tetaplah tekun dan setia. Yusuf setia ketika dia jadi budak. Yusuf setia ketika di penjara. Bahkan di penjara dia tolong kemudian juru minuman Firaun. Lalu dia bilang, ingatlah aku, juru minuman
Saudaraku, apapun yang terjadi tetaplah setia. Atau Tuhan sendiri mengangkat Yusuf. Bayangkan, kelihatannya di mata orang dalam satu hari ya, nasib Yusuf berubah. Tadinya dalam penjara, tiba-tiba dipanggil. Karena ada mimpi Firaun, tidak bisa diartikan oleh siapapun. Juru minuman yang mengatakan ada orang dalam penjara namanya Yusuf Isa. Dari dalam penjara, dipanggil menghadap Firaun. Tuhan urapi dia, dia berhasil menyatakan mimpi Firaun. Dia angkat jadi penguasa. Kalau kita zaman sekarang dari cleaning service, dia angkat jadi general manager. Dilewatinya berbagai tahapan. Tidak mungkin bangsa Ibrani bisa menjadi penguasa di Mesir. Begitulah Tuhan dapat melakukan apa saja. Kalau dunia ini dia ciptakan dengan perkataan, menolong hidup saudara adalah seperti semudah kita membalikkan tangan. Tapi tetaplah setia. Dalam pengalaman sumur saudara, dalam pengalaman penjara saudara, jangan mau dilemahkan iman saudara. Sebabnya Yusuf pada akhirnya dapat berkata dalam Kejadian 50 sampai 20, memang kamu telah 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bisakah saudara percaya itu? Kita tidak pungkiri, betul orang merekakan yang jahat terhadap kita. Tapi Allah yang kuasanya besar menjadikan itu kebaikan. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Malam ini Tuhan temukan di gedung gereja GKI Cendela. Dalam Amsal 19 ayat 22 dikatakan, sifat yang diinginkan dari seseorang ialah kesetiaan. Berapa banyak seorang yang setia? Terus beriman? Kalau ada saudara bergumul dengan penyakit belum sembuh, mau terus beriman? Setia beriman? Dan dalam prosesnya tetap setia melayani? Kalau ada keluarga orang tua belum selamat, saudara tetap setia ikut Tuhan, setia melayani. Saya bacakan satu ayat, Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, melainkan orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Saudaraku, akan ada waktu-waktu di depan ini kesempatan yang banyak bagi saudara untuk tidak setia. Apakah melalui ujian pengkhianatan atau ujian integritas atau dalam penderitaan seperti yang dialami Yusuf karena kepatuhannya. Saudaraku, jangan mau diambil kesempatan untuk tidak setia. Justru kalau itu datang, saudara membuat itu menjadi kesempatan membuktikan saudara setia. Pada waktu kami di-go, pada waktu kami ditembak, setelah keadaan itu situasi sangat mencekam, kelihatannya tidak bisa melayani lagi karena kemanapun polisi menyertai, kami harus berhenti kuliah. Saudara terkasih, Bapak Putih punya kawan di seluruh dunia, secara literal di seluruh dunia, dan banyak di antara mereka datang langsung ataupun mengirimkan kabar melalui email, melalui telepon, menelepon langsung, mengatakan pada Bapak Putih, datang ke tempat kami, datang ke Amerika, datang ke Australia, datang ke Malaysia, datang ke Singapura. Kami sekolahkan anak-anakku semua. Karena di sana tidak ada lagi masa depan pria. Anak-anakku tidak bisa sekolah. Dan itu untuk waktu yang tidak diketahui sampai kapan. Karena semua belum jelas. Kita adalah orang-orang pertama yang mengalami hal itu, saudaraku. Di mana istilah teroris pun belum ada, apalagi undang-undang terorisme. Tetapi Bapak Putih sekali lagi bertumbuh dari karunia penginjil, karunia gembala, mengatakan saya gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawa untuk domba-domba. Saya punya domba di Medan. Tuhan panggil saya di Medan. Nyawa saya, nyawa anak-anak saya ada dalam lindungan Tuhan. Di mana dalam kehendak Tuhan itulah tempat yang paling aman. Dan saya percaya kehendak Tuhan kami tetap tinggal di Medan. Sebenarnya dari sisi manusia manapun, akal waras mengatakan adalah benar Pak Putih pergi. Bahkan ada yang pakai ayat, Yesus pun pergi. Jadi kamu pun bisa pergi. Saudaraku, walaupun ada ayat, firman Tuhan harus diterangkan oleh Roh Kudus. Ada firman, ada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan hikmat, firman mana yang tepat untuk situasi yang mana. Sama seperti saudara, ini masing-masing pintu ada kuncinya. Tapi kalau mau buka pagar, pakai kunci pagar. Jangan pakai kunci pintu yang ini, tidak terbuka. Demikian Roh Kudus menerangkan firman ini untuk membuka pintu yang ini. Kalau Bapak Putih tetap setia, Ibu Putih tetap setia, kami anak-anaknya tetap setia. Saudara-saudara, kita semua punya DNA yang
terakhir malam ini, ujian kesuksesan. Saudaraku, banyak orang tidak menyadari ujian kesuksesan adalah salah satu ujian paling berat dalam hidup ini. Banyak orang kalau menderita tambah dekat dengan Tuhan, kalau sukses tambah jauh daripada Tuhan. Itu namanya diberkati, tapi berkat dapat menjadi kutuk. Kita tidak mau demikian. Kita belajar untuk menang atas ujian kesuksesan. Kalau Tuhan sudah kasih kita sehat, pakai untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih kita berkat, pakai untuk Tuhan. Kalau Tuhan beri kenaikan, pertumbuhan, kesuksesan apa saja, pakai untuk Tuhan. Jangan seperti banyak orang yang berkata, oh aku sukses, itu hasil kerja kerasku, itu buah tanganku, itu hasil peluhku, ingatku. Ada benarnya. Tapi tahu saudara, adalah Tuhan memberikan kita kemampuan untuk sang pekerja keras. Jadi jangan bilang, oh ini karena tampangku yang pas, oh ini karena koneksiku, karena latar belakangku yang baik, karena aku keturunan yang baik, bibit, bobot, bebek yang baik. Kalau itu benar secara akal pikiran manusia, siapa yang mengaruniakan itu? Bukankah Tuhan? Sebabnya dari Tuhan, oleh Tuhan, biarlah untuk Tuhan, bagi Tuhan. Lihat kesuksesan saudara sebagai anugerah Tuhan, bukan sebagai satu prestasi pribadi. Sebabnya kalau kesuksesan datang pula keinginan menyombongkan diri, dimatikan. Itu pasti datang. Mari berjaga-jaga, jangan biarkan kesombongan menang. Orang yang sombong itu musuh Tuhan, akan dijatuhkan Tuhan. Saudaraku, kalau semakin tinggi Tuhan membawa kita, semakin rendah hati kita. Amin. Dan kita terus ingat dari mana Tuhan memanggil kita. Itu orang dunia yang tidak kenal Tuhan itu punya pepatah, jangan kacang muka kulitnya. Itu orang dunia. Sebabnya anak-anak Tuhan tidak cocok kalau tidak tahu menghormati orang tuanya, atau orang-orang yang sudah berjasa dalam hidupnya, orang-orang yang dipanggil Tuhan menolong dia. Saudara, kalau suatu hari saudara sangat sukses, saudara harus ingat kepada mereka. Saudara menolong mereka, saudara menghormati mereka. Amin, saudara. Ada orang-orang sebelum bekerja sungguh-sungguh ikut Tuhan, setelah bekerja meninggalkan Tuhan. Sebelum menikah sungguh-sungguh ikut Tuhan, setelah menikah punya banyak anak meninggalkan Tuhan. Jangan demikian. Yusuf setelah diangkat jadi Perdana Menteri, bukan hoba-hoba, senang-senang. Wah, baru kali ini menikmati kekayaan, kayak UKB, orang kaya baru. Dia gak tahan lihat semua, menikmati semua. Tidak, saudaraku, Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri, dia bekerja, saudara. Jadi saudara diangkat Tuhan itu sarana untuk bekerja bagi Tuhan. Bukan supaya bisa membuat profil di Facebook, bukan. Atau mengatakan betapa dahsyatnya saudara sekarang, bukan. Apa maksud Tuhan di balik itu? Saudara kerjakan. Yusuf adalah orang yang sama ketika di penjara dan di istana. Karakternya dibentuk Tuhan di penjara, sepadan dengan panggilannya. Ketika dia sampai di istana, dia orang yang sama, bukan langsung berubah akal, jadi jahat, jadi penindas, tidak. Bahkan dia menjadi orang yang lebih baik. Yusuf tidak berubah menjadi seorang yang korupsi atau semena-mena. Dia tidak balas dendam kepada orang yang menyakitinya. Atau dia tidak berkata, oh aku telah mencapai posisi ini, harus menjaga baik-baik, jangan sampai aku jatuh lagi, masuk penjara lagi. Aku harus cari hati orang-orang Mesir, aku hidup menurut tata cara Mesir. Tidak, Yusuf tetap hidup untuk Tuhan. Dia tahu Tuhan yang memberikan posisi itu, adalah Tuhan yang sama mempertahankannya. Jadi dia melakukan kehendak Tuhan di posisi itu. Saudara juga demikian. Kalau sudah diangkat Tuhan dalam posisi tertentu, oh saya kompromi lah biar bisa bertahan. Jangan pernah kompromi. Justru saudara jadi garam, jadi terang. Beranikah saudara? Yusuf tidak membalas istri Potifar, atau Potifar, dia tidak berkata aku sekarang lebih berkuasa dari engkau, sini Mama Poti, biar kau juga masuk penjara, rasakan yang kurasakan. Tidak. Dia serahkan pada Tuhan. Kepada saudara-saudaranya pun dia tidak membalas, mengasihi mereka, berbuat baik pada mereka. Kalau sampai akhirnya mereka tidak bertobat, tetap meragukan Yusuf, tetap jahat. Bapaknya mati, mereka menuduh jangan-jangan Yusuf akan menjahati kita. Begitulah jahatnya hati mereka. Tapi sekali lagi, tiap orang punya pilihan. Kita serahkan mereka kepada Tuhan. Bagian kita mau lulus ujian kesuksesan. Asal 17 ayat 3 berkata, kui adalah untuk melebur perak, perapian untuk melebur emas, Tuhan yang menguji hati. Dan ketika dia menguji hati saudara, dia tahu kesuksesan itu tidak mengubah kasih saudara kepadanya. Justru saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin menghormati Tuhan, semakin sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan.
sukses. Ya biarkan kita tinggi, kita besar, kita diberkati, lalu pukulnya kita dengan semua berkat itu. Jangan mau. Saudaraku, biarlah berkat tidak menghancurkan saudara, penderitaan pun tidak menghancurkan saudara. Kami melihat teladan itu dalam hidup orang tua kami, Bapak dan Ibu Munte. Penderitaan tidak menghancurkan mereka, berkat pun tidak pernah menghancurkan mereka. Karena sejujurnya saya tidak pernah lihat mereka mengejar berkat. Berkat yang mengejar mereka. Dan sebenarnya dalam usia tua mereka, sesungguhnya secara dunia mereka telah memiliki semua kesuksesan dan bahkan banyak orang. Khususnya Ibu Munte punya gelar, punya kedudukan. Lalu secara rohani juga punya otoritas, punya pengaruh, kekayaan materi juga. Seharusnya dalam umur mereka, ketika itu semua sudah mereka capai, baik Bapak Munte, baik Ibu Munte bisa ongkang-ongkang di kamarnya, atau ongkang-ongkang keliling-keliling pesiar keliling dunia. Saudara lihat sampai 77 tahun Ibu Munte masih pergi kemana? Saudara, itu dilakukannya tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Kami baru siap Virtus Woman, sebelumnya Intensive Cell, sebelumnya Kendari, sebelumnya Makassar, sebelumnya Sumba, mulai daripada Tambolaka sampai ke Waingapu, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dijalani saudara dengan mobil. Sebelumnya ke Jambi, ke Pekanbaru, ke Padang. Saudaraku, orang muda biasa pun tidak sanggup melakukan itu kalau Tuhan Roh Kudus. Tapi kenapa kesuksesan tidak berubah beliau? 50 tahun yang lalu jalan di kampung-kampung. Saudara dengar kisah saya kemarin, tidak ada penerangan sampai hari ini masih jalan juga dengan tidak ada penerangan tadi ya. Mikir saja. Bukan Ibu Munte berkata, oh kalau tidak bisa, harus karpet merah. Saya tidak mau, tidak ada saudara. Kesuksesan tidak mengubah mereka. Kalau kita, jangan aneh-aneh lah. Kita anak Pak Munte, anak Ibu Munte, anak Tuhan Yesus. Haleluya. Akan kesuksesan tidak berubah saya. Yesus tetap yang terutama. Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Kita tidak mau sia-sia.